Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadila dengan NIM 5211122004. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendiagnosa kendaraan atau mobil daripada Fortuner. Jadi untuk pembahasannya yang pertama line off dan model line off. Kemudian ada model kode, terus ada kendaraannya sendiri Fortuner, kemudian ada bagian interior, eksterior, performa, equipment dan safety. Jadi yang pertama line off dan model line off. Jadi di sini ada tipenya. Jadi ini salah maksud saya tahun terbuatnya daripada mobil Fortune ini, yaitu tahun 2005 pada bulan Agustus. Kemudian untuk tipe engine-nya 2TR FE 2,7L. Untuk transmisi ada dua tipe. Yang pertama A343E 4 kecepatan otomatis dan A343F 4 kecepatan otomatis. Untuk tipe drive-nya ada 2 WD dan 4 WD. Untuk bodi tipe SUV. Kemudian model kode. Ya, untuk bagian kodenya seperti inilah. Kemudian bagian eksterior daripada bagian depan mobil Fortuner. Jadi Toyota Fortuner 2,7 tipe 2,7 tahun 2005 adalah salah satu model SUV dari Toyota yang terkenal dengan keandalannya, ketangguhan dan kemampuan off-roadnya. Beberapa detail mengenai bagian depan eksterior dan spesifikasi dari Toyota Fortuner 2,7 pada tahun 2005. Jadi di bagian eksterior bagian depan, yang pertama grill depan. Desain grill besar dengan bilah horizontal yang memberikan tampilan kokoh dan elegan. Kemudian bagian lampu depan. Bagian lampu depan yang besar dengan bentuk agak membulat memberikan visibilitas yang baik di malam hari. Pada tahun 2005 lampu ini mungkin masih menggunakan teknologi halogen. Kemudian yang ketiga bumper depan. Jadi pada bumper depan yang tebal dengan desain sederhana namun berotot terdapat juga lampu kabut atau fog lamp pada bumper untuk membantu visibilitas dalam kondisi cuaca yang buruk. Kemudian yang keempat bagian kap mesin. Kap mesin dengan lekukan yang halus seperti ini memberikan tampilan aerodinamis dan sporty. Kemudian bagian logonya yang ditempatkan di tengah grill memberikan identitas yang jelas dan mudah dikenali. Selanjutnya bagian eksterior bagian samping. Yang pertama garis bodinya. Jadi garis bodinya yang tegas dan memanjang dari depan ke belakang memberikan kesan dinamis dan aerodinamis. Garis-garis ini juga menambahkan dimensi visual yang membuat kendaraan terlihat lebih panjang dan ramping. Kedua, bagian fender yang berotot. Fender depan dan belakang yang sedikit melebar memberikan tampilan yang lebih maskulin dan kuat. Ini juga membantu memberikan ruang untuk roda yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, side skirt atau rocker panel. Side skirt yang
serasi dengan warna bodi akan memberikan perlindungan tambahan dan menambah estetika sporty. Kemudian bagian pintu dan kaca. Kaca pintu yang besar dengan bingkai yang sederhana memberikan visibilitas yang baik untuk penumpang. Kemudian spion sampingnya yang besar dan dilengkapi dengan lampu sen terintegrasi untuk visibilitas yang lebih baik. Pada beberapa model spion ini mungkin juga bisa dilipat secara elektrik. Kemudian bagian pelek dan ban. Pelek dan ban dengan desain yang stylish dan kokoh biasanya menambah estetika peluang sehingga terlihat kokoh dan elegan. Kemudian bagian eksterior belakang daripada mobil Fortuner. Jadi yang pertama lampu belakangnya ini. Lampu belakang besar dengan desain vertikal yang mencolok biasanya menggunakan kombinasi lampu halogen untuk lampu rem, lampu sen, dan lampu mundur. Kemudian pintu garasi atau bagasi. Jadi pintu bagasi yang besar memberikan akses mudah ke ruang kargo. Pintu ini juga biasanya dilengkapi dengan defogger dan wiper belakang untuk meningkatkan visibilitas dan elegan. Spoiler belakang. Spoiler belakang terintegrasi di bagian atas pintu bagasi menambah tampilan sporty dan membantu dalam aerodinamika kendaraan. Kemudian bagian bumper belakang. Bumper belakang yang tebal dan kokoh dirancang untuk menahan benturan kecil dan memberikan perlindungan ekstra. Pada beberapa model, bumper ini mungkin dilengkapi dengan reflektor tambahan untuk meningkatkan visibilitas di malam hari. Oke. Kaca belakangnya ini. Kaca belakang yang besar untuk visibilitas yang baik. Ke belakang kaca ini biasanya dilengkapi dengan wiper belakang dan defogger untuk menjaga kebersihan pandangan yang jelas. Kemudian ada juga parkir sensor. Beberapa varian mungkin dilengkapi dengan sensor parkir belakang untuk membantu pengemudi saat parkir mundur, kurang lebih. Oke, selanjutnya bagian interior daripada Fortuner ini. Yang pertama bagian dashboard. Jadi dashboard Toyota Fortuner tahun 2005 memiliki desain yang aerodinamis atau ergonomis. Dengan bahan yang berkualitas dan konstruksi yang solid, biasanya terdapat berbagai komponen seperti ventilasi udara, kemudian kotak, sarung tangan, dan area penyimpanan tambahan. Kemudian panel kendali. Panel kendali terletak di sekitaran setir dengan tombol-tombol untuk mengatur kenyamanan seperti AC, sistem audio, dan fitur-fitur lainnya. Panel ini dirancang agar mudah dijangkau oleh pengemudi. Kemudian bagian setir. Jadi setirnya ini berdesain sporty dan biasanya dilapisi dengan bahan berkualitas seperti kulit untuk kenyamanan dan pegangan yang baik. Kemudian bagian kursinya. Kursi interior Fortuner dapat menampung hingga 7 penumpang tergantung pada konfigurasi kursi. Kursi depan seringkali dilengkapi dengan penyesuaian ketinggian dan penyesuaian lendutan untuk kenyamanan pengemudi. Kemudian sistem audionya. Untuk sistem audio dengan speaker yang disesuaikan dengan desain interior untuk kualitas suara yang lebih optimal. Terus fitur keselamatannya. Jadi fitur keselamatan termasuk airbag untuk pengemudi dan penumpang depan, sabuk pengaman, sistem rem anti-lock atau ABS, dan sistem kontrol traksi untuk meningkatkan keselamatan selama perjalanan. Kemudian bagian performa.
Jadi tipe mesin ini adalah jenis 4 silinder segaris dengan teknologi VVTi. Yang berarti mesin ini memiliki 4 silinder yang disusun secara sejajar secara linear dan dilengkapi dengan teknologi variable valve timing with intelligence atau VVTi. VVTi mengatur waktu bukaan kartu hisap untuk mengoptimalkan performa dan efisiensi mesin pada berbagai kecepatan. Yang kedua, displacement atau isi silinder. Angka 2,694 cm atau sekitar 1.164 CUin menunjukkan volume total semua silinder dalam mesin. Ini adalah ukuran mesin yang menentukan kapasitas total untuk pembakaran bahan bakar dan pembukaan gas. Kemudian maksimum output atau daya maksimum. Jadi angka 118 kW atau sekitar 160 HP menunjukkan tenaga maksimum yang dapat dihasilkan mesin saat beroperasi pada putaran mesin 5.200 rpm rotasi per menit. Dan ini menggambarkan kemampuan mesin untuk memberikan tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Kemudian torsi maksimum. Torsi maksimum yang menunjukkan angka 241 Nm atau sekitar 24,5 kgfm menunjukkan torsi maksimum yang dihasilkan mesin saat beroperasi pada putaran mesin 5.200 rpm. Kemudian Toyota Fortune ini menggunakan transmisi A34 series automatic transmisi. Seri transmisi otomatis yang dimulai dengan A34 ini adalah kode model untuk transmisi tertentu yang dapat digunakan dalam berbagai model kendaraan Toyota. 4-speed SCP 4-speed SCP merujuk pada jumlah percepatan transmisi, yaitu 4 tingkat kecepatan maju transmisi. 4 percepatan ini adalah yang lebih sederhana dan lebih umum ditemui pada kendaraan yang dirancang untuk aplikasi umum. ECT singkatan dari Electronically Controlled Transmission atau transmisi yang dikendalikan secara elektronik. Ini berarti bahwa transmisi ini dilengkapi dengan sistem elektronik untuk mengoptimalkan perpindahan gigi dan memastikan perpindahan yang halus dan efisien. Selanjutnya performa. Kemudian bagian equipment, bagian lampu depan. Jadi yang pertama clearance light. Jadi fungsi lampu posisi atau maker light yang terletak di bagian depan ini biasanya berwarna amber atau kuning dan membantu membuat kendaraan lebih terlihat di jalan, terutama di kondisi cahaya rendah atau cuaca buruk. Kemudian bagian high beam light. Jadi fungsinya lampu jarak jauh yang digunakan untuk memberikan penerangan maksimum di malam hari atau saat tidak ada kendaraan lain di depan. High beam biasanya memberikan cahaya yang lebih terang dan panjang, namun harus digunakan dengan bijak untuk menghindari mengganggu pengemudi lain.
Kemudian yang ketiga turn signal light. Yang ini ya. Ini. Jadi fungsinya lampu sein yang digunakan untuk memberitahu pengemudi lain mengenai arah belok atau perubahan jalur kendaraan. Kemudian yang keempat low beam light. Jadi lampu ini berfungsi untuk jarak dekat yang digunakan untuk memberikan penerangan yang cukup di depan kendaraan saat mengemudi di malam hari atau kondisi cahaya rendah. Kemudian di bagian lampu belakangnya ini, yang pertama ada tail and stop light. Jadi lampu ini berfungsi sebagai lampu ekor atau lampu belakang yang biasanya menyala secara terus-menerus saat kendaraan dinyalakan. Mereka memberitahu pengemudi di belakang kendaraan tentang posisinya di jalan. Kemudian turn signal light. Jadi lampunya ini berfungsi untuk lampu sein bagian belakang, digunakan untuk memberitahu pengemudi lain di belakang kendaraan tentang niat untuk berbelok atau mengubah arah. Kemudian yang ketiga bagian backup light. Ini. Jadi lampu ini berfungsi untuk memberitahu kendaraan mundur ke belakang saat pengemudi mengatur gigi mundur. Kemudian bagian kombinasi meter atau indikator. Jadi tipe analog menunjukkan bahwa panel instrumen menggunakan penunjuk atau jarum fisik untuk menampilkan data seperti kecepatan dan putaran mesin atau RPM. Dibandingkan dengan tampilan digital yang menggunakan layar LCD atau LED. Optron Type ini adalah merek dagang dari Toyota untuk teknologi pencahayaan gauge atau meter yang menggunakan lapisan elektroluminescen untuk memberikan tampilan yang tajam dan kontras tinggi. Teknologi Optron ini membuat angka dan jarum di panel memberikan tampilan yang mudah terbaca dalam berbagai kondisi pencahayaan, termasuk di malam hari atau di sinar matahari yang terang. Manfaatnya, kejelasan tampilan. Optron memberikan kejelasan visual yang tinggi, memungkinkan pengemudi dengan mudah untuk melihat informasi yang ditampilkan. Kemudian memberikan estetika modern. Kombinasi antara desain analog tradisional dengan teknologi pencahayaan modern memberikan estetika yang baik pada panel instrumen. Kemudian keterbacaan, memudahkan pengemudi untuk mengakses dan memantau informasi penting tentang kendaraan seperti kecepatan dan RPM mesin. Kemudian bagian equipment back sonar. Toyota Parking Assist System atau back sonar merupakan fitur yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman parkir pengemudi dengan menggunakan teknologi sensor ultrasonik untuk deteksi pengaturan suhu terpisah untuk 2 zona di dalam kendaraan dengan kemudahan penggunaan dan kenyamanan yang optimal. Kemudian equipment AC atau air conditioner. Multi Information Display Mirror atau MED. Tujuan ini adalah layar yang tergeletak di panel instrumen atau dashboard kendaraan yang dirancang untuk menampilkan berbagai informasi penting kepada pengemudi secara real time. Informasi yang ditampilkan seperti clock menunjukkan waktu saat ini yang berguna untuk pengaturan jadwal perjalanan dan estimasi waktu kedatangan. Kemudian ambient temperatur memberikan informasi tentang suhu di sekitar kendaraan yang berguna untuk memantau kondisi cuaca saat berkendara.
Kemudian average fuel consumption, menampilkan rata-rata konsumsi bahan bakar kendaraan yang membantu pengemudi untuk memantau efisiensi bahan bakar dan kinerja kendaraan. Kemudian bagian power window system. Yang pertama one touch auto down for drive door window. Jadi fungsinya memungkinkan pengemudi untuk menurunkan jendela pintu dengan sekali sentuh pada tombol yang sesuai. Kegunaan berguna saat membutuhkan sirkulasi udara cepat di dalam kendaraan atau saat akan membayar tol. Kemudian yang kedua one touch auto up and down with jump protection for driver door window, yang berfungsi memungkinkan pengemudi untuk menaikkan dan menurunkan jendela pintu dengan sekali sentuh pada tombol yang sesuai. Selain itu dilengkapi dengan fitur proteksi terhadap kemungkinan terjepitnya benda atau jari di antara jendela pintu saat jendela ditutup secara otomatis. Keamanan dari fitur ini dirancang untuk mencegah cedera atau kerusakan pada jari atau benda-benda lain yang memungkinkan terjepit. Kemudian washer nozzle. Washer nozzle ini merujuk pada jenis nozzle atau penyemprotan cairan pembersih yang dirancang untuk menghasilkan semprotan cairan dengan pola yang terkontrol. Desain ini memastikan distribusi cairan yang efektif di permukaan kaca depan atau kaca belakang kendaraan. Manfaatnya untuk memudahkan pengguna menghilangkan kebutuhan untuk menyesuaikan nozzle secara manual, yang mengurangi kompleksitas pengguna dan memungkinkan pengemudi untuk fokus pada kegiatan berkendara. Kemudian control system wireless door lock remote. Sistem remote control ini berfungsi untuk menggunakan remote control nirkabel untuk mengendalikan penguncian dan pembukaan kunci pintu kendaraan dari jarak jauh. Fungsi penguncian membuka kunci dengan menggunakan remote control yang dilengkapi tombol-tombol khusus. Pengemudi dapat mengunci atau membuka kunci semua pintu kendaraan tanpa perlu menyentuh tombol kunci fisik pada pintu. Manfaatnya memudahkan pengguna, mempermudah pengemudi dengan memberikan kontrol yang lebih cepat dan efisien terhadap akses pintu kendaraan dari jarak jauh. Meningkatkan keamanan kendaraan dan memungkinkan pengemudi untuk mengunci kendaraan dari jarak jauh setelah meninggalkannya. Kemudian SRS airbag system untuk bagian safety. Ya, jadi sistem ini merujuk tambahan pengaman dalam kendaraan yang dirancang untuk meningkatkan perlindungan pengemudi dan penumpang dalam kendaraan. Sistem ini terdiri dari airbag yang dipasang di berbagai bagian kendaraan dan berfungsi untuk mengurangi tingkat kecelakaan dalam berkendara. Tujuan utama dari SRS airbag system ini memberikan bantalan di antara tubuh pengemudi atau penumpang dan bagian keras di dalam kendaraan seperti kemudi, dashboard, atau samping kendaraan. Manfaat dan keunggulannya memberikan perlindungan tambahan terhadap cedera serius yang dapat timbul akibat benturan langsung atau kontak dengan bagian keras kendaraan. Sistem ini merupakan standar keselamatan yang penting dalam desain kendaraan modern, yang mengurangi risiko cedera yang parah pada saat kecelakaan. Dengan demikian, SRS airbag sistem pada kendaraan seperti Toyota Fortuner merupakan fitur keselamatan yang kritis untuk mengurangi risiko cedera pada kepala dan dada pengemudi dan penumpang, serta meningkatkan keselamatan keseluruhan selama pengguna kendaraan. Sekian yang bisa saya jelaskan, jika banyak kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.